Dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. temu lagi di Hot Room, perampingan. Pak Adi Praitno, saya sebagai ahli praktisi hukum suka mikir, kok banyak benar pejabat yang menangani hukum. Ada menteri hukum itu banyak dirjennya, banyak direkturnya, ada kanwilnya. Terus habis itu ada Menko Hukum, ada Menko Polhukam, Menko apa lagi tuh? Ada Komnas HAM, ada lagi Menteri Perlindungan Wanita dan Perempuan. Kan juga polisi dan jaksa kan melindungi wanita. Terlalu banyak masalah melindungi hak ajasi. Ada Komnas HAM. Itu pemborosan nggak sih? Ya kalau mau jujur sebenarnya sejak awal kabinet ini kan sangat lampau gemuk dan sangat tambun, Bang Usman. Makanya kalau boleh sebenarnya ada saran dan usul, sebisa mungkin kalau sudah memasuki 1 tahun pemerintahan, supaya ada perampingan-perampingan. Karena dalam banyak hal harus kita akui, obesitas itu tidak bisa membuat seseorang itu bisa bergerak dengan cepat. Karenanya supaya tidak ada overlap, supaya tidak ada tumpang tindih, hal-hal yang terkait dengan hukum dan HAM disatukan aja, Bang. Satu Menko yang kemudian di bawahnya Menko Polham, ada Menko Hukum ya? Iya. Itu tumpang tindih benar nggak sih? Sangat tumpang tindih, overlap. Makanya publik ingin sebenarnya ada penyederhanaan dan nomenklatur kementerian yang sangat mudah dipahami, dan tentu saja tujuannya adalah untuk mempermudah mengadministrasi dan mengorkestrasi keputusan politik presiden. Kalau per hari ini kita menghafalkan nama-nama menteri, Menko, menteri-menteri di bawah, agak rumit dan sulit. Ya kalau dikurusin nanti partai-partai ini marah. Kalau dirampingin partai-partai marah, gimana ini bos? Kalau saya secara prinsip jangan ganggu kepentingan partai politik. Kalau menterinya 4 tetap 4. Kalau mau dikurangin adalah aktor-aktor ataupun menteri non partai politik, kalangan proporsional, entah relawan, kelompok kanan, kelompok kiri dan seterusnya. Kan untuk menjaga stabilitas memang butuh dukungan partai. Partai itu kuncinya satu kok, yang penting kursi menterinya jangan dikurangi. Selebihnya bisa dikurangi. Kan banyak menteri nomenklaturnya itu bukan dari partai politik, bahkan separuh dari partai dan separuh tidak dari Anda partai setuju politik. nggak Prabowo itu hebat? Hampir semua sekarang partai dikuasai ya? Bukan hanya hebat, Bang, mantap semantap-mantapnya ini. Dan semua partai politik tidak ada keinginan untuk menjadi rivalnya Pak Prabowo. Even PDIP sekalipun berada di luar kekuasaan, tapi iman dan politiknya bersama dengan Prabowo. Semuanya mendukung Prabowo. Total. Jadi Prabowo Subianto kalau bicara dengan semua ketua umum partai politik selesai, merem aja mereka ikut, Bang. Dan itu yang terjadi hari ini. Itu yang hebat siapa? Prabowo? Ya presidennya, sangat powerful. Karena saya kira Prabowo Subianto itu adalah triple majority, ketua umum partai, kemudian memiliki networking yang cukup luar biasa, dan yang paling penting dukungan parlemen yang saya kira per hari ini hampir 100%. Pak Ganda, apakah kehebatan Prabowo bisa mendapatkan 100% dukungan partai politik itu bagus sih nggak untuk kemajuan Indonesia? Kalau Pak Presiden Prabowo ini kan dia ini Pak, apa namanya itu sekarang kan udah istilahnya presiden tunggal kan. Kalau kemarin presiden itu ada presiden bayang-bayang, sekarang nggak ada lagi kan. Karena sejak kerusuhan kemarin dan Prabowo berhasil melumpuhkan anasir-anasir yang coba menunggangi, ya dalam pandangan saya, dia ini sekarang recovery total berkuasa. Nah, jadi, tentu saja dia dengan menjaga demokrasi, dia kenapa? Tolong singkat aja karena kita habis waktu. Jadi benar-benar ini sudah sudah single fighter gitu, berkuasa penuh. Ya, dia bukan sih, dia powernya tuh penuh. Jadi dia bisa melakukan perampingan kabinet, ya karena dia itu dari awal kan sebenarnya ingin reshuffle kabinet. Ya, dia ingin orang-orang yang terbaik yang masuk. Nah, dia udah mulai kemarin di bulan di beberapa hari lalu dengan meresapel orang-orang yang terindikasi itu tidak kompatibel pada idealisme dan ideologi Prabowo yang bagus. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan aja di Oktober. Jadi misalkan kayak tadi yang disebutkan, ngapain Pak Yusril misalkan ya pergi ke Del Predo, sementara dia Menteri Hukum, sementara ada Menko lagi, Menko Polkam. Jadi Menko-Menko ini mesti disatukan. Kalau nggak bingung orang yang mana sebenarnya menyelesaikan Menko yang disatukan. Saya setuju Pak. Sekarang Pak Ahmad Nur Hidayat, apakah kehebatan Prabowo menyatukan semuanya merupakan positif bagi bangsa Indonesia nggak? Kalau dalam rangka
menghindari suara yang berbeda itu akan membahayakan secara demokrasi. Tapi kalau dalam rangka persatuan supaya lebih kompak, saya kira itu butuh pembuktian. Ini Dan Pak untuk membuat program besar seperti Danantara itu kan suatu perlu power gitu loh. Iya, saya kira itu kan sudah berhasil ya, mengubah BUMN langsung dialihkan ke Danantara, diketok oleh DPR. Berarti ada positifnya dong. Iya, untuk efektivitas program pemerintah atau inisiatif Pak Prabowo itu efektif sekali. Ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah kemudian Pak Prabowo juga mendengarkan suara-suara lain? Saya ingin mengatakan gini Bang, 2 poin. Pertama, seluruh indikator yang disampaikan oleh pemerintah terutama menteri itu selalu positif semua. Ya. Sebelum kasus protes yang massal itu. Ya. Pertumbuhan penduduk, kemiskinan yang turun. Itu semua menunjukkan angka-angka yang positif. Makanya Pak Prabowo dalam pidato terakhir 16 Agustus itu selalu positif. Tapi kemudian tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Ya. Artinya ini adalah momentum untuk mengevaluasi, terutama menteri. Menteri ini harus jujur dengan data. Akui ada kesalahan, tunjukkan bahwa kesalahan ini akan diperbaiki. Dan yang ketiga adalah biarkan masyarakat juga melihat ini adalah ongoing proses. Ya. Nah, saya nggak ngelihat itu dilakukan Pak, untuk 11 bulan. Tapi dengan kehebatan Pak Prabowo, semua partai bisa dirangkul sama dia. Bukankah itu positif sehingga benar-benar dia punya power untuk melaksanakan dia punya program? Positif dalam arti kelancaran program. Ya. Berarti apapun yang dilakukan, yang diinginkan oleh Presiden well done. Tetapi apakah yang diinginkan itu yang terbaik buat publik? Kan ini butuh suara yang lain. Ya. Saat ini memang harus diakui suara yang berbeda itu hanya di luar dari pemerintahan, di luar partai politik. Ya. Dan mereka ini punya suatu kedekatan dengan rakyat, influencer dan sebagainya. Saya kira Bang, dalam proses demokrasi yang harus kita jaga sehat, ini suara berbeda ini harus tetap dijaga. Suara berbeda harus tetap dijaga. Gimana dengan mahasiswa? Anda setuju nggak bahwa dengan kehebatan Prabowo bisa merangkum semua partai politik? Apakah mahasiswa ingin seperti itu? Kalau dari pandangan kami sebagai pemuda, rasanya ini satu alarm, Bang. Alarm? Alarm untuk Kabinet Merah Putih itu sendiri. Karena asal Bapak senang dengan satu pemerintahan yang sangat vertikal hari ini, rasanya ini bakal menjadi alarm juga. Harus wanti-wanti juga. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi musuh dalam selimutnya. Karena pada 10 tahun ke belakang, musuhnya jelas, oposisinya ada. Tapi hari ini semua berkoalisi. Nah, makanya perang dingin inilah yang menjadi gejolak di rakyat hari ini. Pendistribusian oleh kekuasaan yang tidak elok pada saat ini, yang berdampak langsung dari perang elit itu ke rakyat. Makanya gejolak amarah, gejolak yang hari ini terus datang di dataran mahasiswa, dataran pemuda, dataran rakyat, mereka itu hanya satu, kedaulatan rakyat. Sekarang kita tanyakan lagi, penguasanya berdaulat atau rakyatnya yang berdaulat? Nah, ini yang hari ini sedang dilakukan. Apakah di kalangan mahasiswa sekarang ini sudah cool down, sudah tidak ada lagi niat demo atau nunggu sampai ada hal yang serius lagi? Sekarang ini sudah tenang semuanya. Kalau dikatakan tenang, rasanya kami tidak tenang. Karena Indonesia cemas itu hal yang mutlak. Dan efek di 2045 sebagai Indonesia emas, kami juga akan menyadari bahwasanya emas itu harus kami pastikan pemuda-pemuda hari inilah yang akan menambangnya. Bukan para mereka yang hari ini di lingkaran oligarki tersebut. Tapi coba, pandangan mahasiswa terhadap Prabowo sekarang ini gimana pemerintahannya? Pak, udah positif atau gimana? Rasanya masih di tengah-tengah, Bang. Karena kami menilai pemerintahan hari ini harus lebih berani untuk lebih banyak mereshuffle kembali menteri-menteri yang bermasalah. Abang sendiri tahu bagaimana hari ini kerusuhan itu terjadi, bagaimana hak asasi manusia hari ini terus terjadi. Tapi kemana Menteri HAM? Kemana Natalius Pigai hari ini? Tidak ada terlihat sama sekali. Aku juga bertanya itu. Di mana Menteri HAM selama sebulan ini? Benar ya? Benar, Bang. Apalagi kita sama-sama melihat kerusuhan banyak, HAM sangat banyak dilanggar. Tapi kemana menteri itu? Kemana hari ini kabinet yang gemuk, rasanya kabinet yang kokoh tersebut dikatakan? Tapi rasanya tidak. Obesitas inilah yang justru kementerian ke depannya, Kabinet Merah Putih harus lebih banyak berolahraga. Terima kasih. Dan sebagai penutup, saya juga mempertanyakan ini selama 2 minggu ini. Bapak Menteri HAM, di mana kau selama 2 minggu ini? Inilah Hot Room. Sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 di Hot Room, program terbaik saat ini. Yuk silakan Pak, sini Pak. Mari.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.